proses panjang sebelum menggunakan jaringan kabel IndiHome, teman-teman. Ada yang masih ingat ini Prolink ketika masih CDMA dulu. Ini modem GSM dan sekaligus routernya. Karena tinggal nggak di kota ya, jaringan sudah menjadi kebutuhan, teman-teman. Serunya seperti apa? Mungkin yang sudah punya pengalaman seperti ini dan sekarang yang belum bisa pasang wifi antena ataupun wifi IndiHome, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk bisa dimanfaatkan untuk kemudahan jaringan data kita. Serunya seperti apa? Ikutin selengkapnya hanya di WK channel YouTube Nardi Wijaya. Benteng pendem dadi saksi tresno iki, tak simpen nang jero ati. Kartoyono utengawi dalan iki, saben dina taliwati. Ning sarangan udan krimis aku wedi, dalane munggahe rami. Yen kelingan brebes milih lara ati, getun teko tiba tinggal di kampung tidak sama seperti di kota, teman-teman. Tetapi untuk bicara kebutuhan dan keperluan data sama saja, nggak di kota, nggak di desa. Data sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok dari sendi kehidupan kita, teman-teman. Oleh sebab itu, pengalaman proses perihal data dan jaringan ini saya bagikan, teman-teman. Mudah-mudahan ada kemanfaatan. Sebelum sekarang memakai jaringan Telkom kabel IndiHome, teman-teman, mungkin teman masih ingat lah, nggak asing lagi dengan Prolink ini. Nah, Prolink ini sebenarnya juga produk dari Telkomsel yang waktu itu masih ada Telkomplexi. Jaringannya bukan GSM seperti Telkomsel biasa, tetapi CDMA. Dan ini menjadi sejarah awal saya dulu menggunakan jaringan data itu ketika masih menggunakan Prolink ini dengan modem Prolink ini, teman-teman. Ini saya tombolankan, ini kan biasa kita masukkan di laptop itu atau komputer. Nah, ini menjadi jaringan data dan dulu ini menyelesaikan segala problem dan kasus ya. Karena jujurlah pengalaman pertama menggunakan Prolink ini sangat puas dan sampai akhirnya penutupan terakhir, karena beberapa waktu itu kan Flexi tutup lah, yang nomornya akhirnya diregistrasi menjadi nomor Telkomsel biasa di sebagian yang mau daftar. Dan untuk jalur CDMA itu ya Prolink ini akhirnya nganggur, nggak kepake. Nah, cerita itu bermula setelah pasca Prolink ini, akhirnya mau nggak mau saya harus mencari modem baru lagi karena CDMA waktu itu udah nggak ada. Akhirnya kita mencoba menggunakan
modem lagi yang modelnya seperti ini pertama saya beli dulu. Kalau ini seingat saya ini lupa teman-teman, Prolink itu seingat saya dulu itu sekitar berapa ya, 100-an atau tapi yang jelas paketnya cuma 50.000 satu bulan, 100 atau 200, mungkin 200 sampai 300-an dulu ini ya. Ini sebenarnya kalau untuk harganya nggak jauh beda lah, ini sekitar di bawah 500 intinya. Nah ini adalah modem GSM. Ini caranya, memori kartunya itu kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nih, ada kartunya di sini nih. Kita masukkan SIM cardnya yang kabel data itu. Ini sempat saya gunakan berbagai macam operator GSM, mulai dari Telkomsel, mulai dari Indosat, mulai dari XL, sampai nyoba Axis apa kata orang ya. Tapi faktanya lah kita menggunakan modem GSM ini hasilnya, ekspektasinya ya, tidak bisa dibandingkan dengan proxy yang pertama ini teman-teman. Ini tahun berapa ya, 2010-11an, pokoknya masih sekitar 8-7 tahun yang lalu ini, pokoknya lama pertama pakai untuk data itu. Nah, karena menggunakan GSM ini tidak puas, hasilnya mengecewakan, ada masukan dan saran dari teman untuk menggunakan router lah. Jadi seperti ini sama sebenarnya fungsionalnya, ini sekaligus power bank router ini yang saya beli agak mahal dari itu 2 kali lipat, mungkin sekitar 500-600an kalau nggak salah waktu itu, udah lupa. Dan dari ketiga modem CDMA Flexi, GSM dan router ini teman-teman, secara kinerjanya ini tidak jauh beda dengan wifi antena yang memakai tenda itu, ataupun sekarang yang sudah menggunakan tendanya dari Telkomsel IndiHome itu teman-teman. Ini dengan kita masukkan kartu perdana GSM yang berisi paket, ini bisa berfungsinya sama seperti tenda itu, dan ini bisa kita bawa kemana-mana. Tetapi ya itu tadi yang menjadi problem utama, karena sinyal di daerah itu agak sulit ya. Ini yang berbeda itu terutama masalah sinyal jaringan yang enggak stabil. Dan ini kenapa kita ambil supaya mendapatkan solusi dari ini. Kalau ini tadi fungsionalnya kedua modem ini cuman menempel di laptop lah ataupun komputer itu. Kalau ini nih sebenarnya kita cari solusi, kita taruh di tempat yang lebih tinggi, kita harapkan di wuwung atau di atas rumah itu kita harapkan tuh jaringannya lebih pekat, tetapi tetap saja. Dan untuk yang router ini multifungsi ini, meskipun kecil juga, selain bisa buat router ini juga bisa menjadi power bank. Nah, jadi proses ini sebenarnya tidak berlaku kalau kita tinggal di daerah yang mudah sinyalnya. Mungkin kalau di kota modem seperti ini, router yang seperti ini masih bisa dipakai, karena seperti kita tahu jaringan di kampung dengan jaringan di desa itu jauh sekali lebih stabil ketika kita berada di perkotaan teman-teman. Dan ini sebenarnya masih bisa kita fungsikan, tapi semua itu ini pengalaman setelah kita capek-capek dulu dari proses modem yang CDMA, terus GSM, akhirnya ke router. Kita sempat datang ke Telkom yang waktu itu pengen pasang IndiHome, tetapi karena waktu itu belum ada jaringan data, ya terpaksa 4 tahun yang lalu itu akhirnya saya pasang wifi antena itu teman-teman. Dari 3 router ini, dari Prolink, Flexi CDMA, GSM ataupun router ini juga GSM juga, sampai akhirnya wifi antena, dan sekarang dipuncai dengan wifi IndiHome. Itu menjadi proses panjang perjalanan karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Bicara data itu jaringan ini sudah nggak bisa disepelekan, apalagi dengan kebutuhan anak-anak sekarang sekolah daring itu teman-teman. Nah, ini untuk yang terakhir ini, router ini masih bisa difungsikan sebenarnya. Ini sama nanti konektivitasnya seperti ketika kita mau
menghubungkan dengan tenda ini bluetoothnya sama juga. Ini keluar sinyal bluetooth, nanti kita konekin ke jaringan kita itu sama. Nah, mungkin dari pengalaman yang saya bagikan kali ini teman-teman yang mungkin sudah punya rencana untuk pasang wifi antena, atau mungkin rencana mau pasang paket IndiHome, sudah datang ke kantor Telkomnya belum ada jaringan, mungkin yang router inilah, atau mungkin modelnya banyak, teman-teman bisa carilah, googling router itu. Sementara kalau jaringannya stabil bisa dipakai untuk alternatif kalau memang HP-nya jaringannya yang kurang maksimal ini. Tapi ya tetap itu tadi, banyak kendalanya. Tapi kelebihannya ini bisa kita bawa ketika ada data di sini, dengan kita bawa perangkat ke HP itu, ini bisa kita bawa kemana-mana. Sekaligus tadi saya ceritakan untuk multi dengan power banknya itu teman-teman. Tetapi kalau secara keseluruhan memang ya tetap jaringan kabel itu secara teorinya ya lebih stabil teman-teman. Tapi kan prosesnya untuk sampai di situ kita juga nggak mudah, kecuali untuk beberapa teman-teman yang sudah ada jaringan kabelnya, itu tinggal niatnya saja disesuaikan dengan budget dan kepentingan. Kalau wifi IndiHome per bulan 300 tapi bayar biaya pasangnya murah. Kalau antena bisa kita ambil per bulan 100 atau 150, bulanannya ringan tetapi biaya pasang awalnya mahal. Itu semua kita kembalikan kepada kebutuhan masing-masing. Mudah-mudahan dari pengalaman sharing perjalanan proses dari make Prolink CDMA, dari Flexi sampai ke GSM, sampai ke router, dan akhirnya sampai di wifi antena, dan sekarang di wifi IndiHome, ini ada kemanfaatan buat teman-teman semua dimanapun berada. Tetap semangat, terus jaga akal sehat teman-teman, jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kebahagiaan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paribasan ing musim ketiga bisa ngedem atiku kang lagi nandang asmara luhing mata